Baiklah Bapak Ibu Jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada pagi hari. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Apa kabar jemaat Tuhan? Pastinya luar biasa saudara, karena kita punya Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita menyembah Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi dimanapun saudara berada, maupun saudara di rumah-rumah atau saudara yang ada di dalam perjalanan pagi hari ini, percaya kuasa Tuhan sanggup menjamah, bahkan memulihkan setiap kita. Bersama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, teduhkan hati kita, tenangkan jiwa kita. Sejenak bawa setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Angkat suara kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik, kami menyembah-Mu Yesus. Kami datang membawa pujian sembah kami Yesus. Kami datang memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari penuhi setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Lawan setiap kami, jamah setiap kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Segala puja bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, sarah bagi-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyembah-Mu. Terus sembah Dia, terus muliakan nama-Nya, terus bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sebab Dia Allah penyelamat di dalam kehidupan kita saudara. Dia Allah yang menyelamatkan setiap kita. Dia Allah yang menolong setiap kita. Katakan terima kasih Kau baik Tuhan. Terima kasih Kau baik Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Bapa dan sahabat kami menyembah-Mu. Haleluya. Oh Tuhan, biar kami menyenangkan hati-Mu, biar hati kami menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami sembah. Sekalipun kami dalam lembah kekelaman, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Sekalipun kami di tengah situasi bahaya, kami tetap menyadari dan kami tetap melihat Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Sebab itu kami sembah Kau Tuhan Yesus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Ini yang kami percaya ya Tuhan. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak di
sembah. Angkat tangan kita sama-sama panggil namanya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita angkat suara kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kegelapan, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya kau layak disembah. Angkat suara kita pagi hari ini sama-sama. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Panggil namanya Yesus. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenangan selamanya Tuhan kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Buka hati kita pagi hari, kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Lebih sulayangan suara kita bagi namanya Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Kau juru selamat kami, Kau menolong kami Tuhan, Kau gunung batu keselamatan kami, Kaulah segala
segala-galanya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu, Kau yang layak ditinggikan, layak diagungkan Tuhan selamanya. Selamanya bagi-Mu pujian kami, selamanya kami agungkan Engkau. Oh Tuhan, haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, agunglah Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Hosana bagi-Mu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau sungguh baik dan sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah Dia, mari terus muliakan nama-Nya pagi hari, agungkan nama-Nya ya Roh Kudus. Haleluya. Kau menghibur kami, Kau kekuatan di hidup kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, oh sana bagi-Mu, oh sana bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terus sembah Dia, terus sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Oh, sebab kasih setia melebihi dari kehidupan kami Tuhan. Sebab dengan-Mu Tuhan kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan kami. Sebab apapun masalah kami Tuhan, pagi hari ini kami tetap mengangkat tangan kami. Kami tetap memuji Tuhan, kami tetap menyembah Tuhan sampai kami melihat kebesaran-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Kami sembah Kau Tuhan Yesus, kami sembah Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Dalam hadirat Tuhan, angkat tangan kita dua-dua, kita sembah Tuhan pagi hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur samalah. Sebab bagi-Mu lah segala pujian, segala kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia, oh, segala pujian, hormat serta syukur samalah. Lagi bagi Yesus, bagi Yesus segala pujian,
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Oh, haleluya. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat sorakan. Haleluya, haleluya. Sebab bagimulah segala pujian, segala hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama umat yang siap memuji kita, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib dan besar. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Kita muliakan Allah-Nya. Ini iman kami Tuhan, ini yang kami percaya. Sama-sama akan suara kita pagi hari. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Ayo dengan iman katakan, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, pegang langkahku. Angkat tangan kita tinggi-tinggi sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan yes. Ayo sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau pegang langkahku. Angkat tangan kita sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berjaya berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik mainkan bagi Tuhan, umatnya bertepuk tangan bersorak-sorak. Sebab Kau Allah kemenangan kami Tuhan, kota benteng dan tempat perlindungan kami. Sebab itu kami umat-Mu percaya, memuji dan bertepuk tangan bagi Kau Tuhan. Sama-sama. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Panggil namanya Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa lagi. Lebih keras lagi saudara. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah
tercurah bagiku denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Sama-sama angkat suara kita dengan iman selamanya. Kasih tepuk tangan suara-suara yang paling meriah buat Tuhan yang percaya sorakan haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang sangat baik buat setiap kita. Dia mengasihi setiap kita, saudara. Maka kita memuji Tuhan sebab Dia sungguh baik untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita ceritakan kebaikan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. One, two, three, oh. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Dengan sukacita kami angkat suara kami memuji-muji-Mu. Haleluya. Bersama-sama bertepuk tangan di atas semangat kita. Dengan sukacita, nyanyikan lagi, katakan, Dia bangkit bagiku, Dia bangkit bagiku ya Tuhan. Allah penyelamat, kuasa mau dikalahkan, kuasa mau dikalahkan. Hidupku angkat tanganmu ya Tuhan. Allah kebenaran, yo sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Siapa namanya? Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Dia ada di dalam bergerak di hidupku ya Tuhan. Allah kekuatanku dan Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Allah kenal. Yo jempolnya dua-dua sama-sama. Dia sungguh baik, Dia sangat. Siapa namanya? Yesus. Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Dia baik bagiku. Bertepuk tangan di atas kepala kita semua. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Dia sangat baik. Jempolnya boleh diangkat dua-dua tinggi-tinggi sama-sama. Coba Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus. Dia baik. One, two, go. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. He's so good to you. And He is so good to you. He's so good to you. He's so good to me. Jesus. He's so good to you. And Jesus. He's so good to you. And Jesus. He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Katakan Allah kita baik, Allah kita dahsyat. Kasih tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita teduhkan hati kita. Sebab ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami rindu untuk duduk diam dengar firman-Mu.
Kami rindu untuk duduk diam kembali, diajar, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti hujan dan salju yang turun ke muka bumi tidak akan pernah kembali dari tempat di mana ia berasal. Demikianlah kebenaran firman-Mu Tuhan akan tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam kehidupan kami. Berbicaralah buat setiap kami ya Tuhan pagi hari ini. Kami siap akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ini yang kami percaya, ini yang kami yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Boleh sama-sama angkat tangan kita dua-dua. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Dan kami percaya Tuhan, musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Dengan iman kita katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena angkat tangan kita tinggi-tinggi dengan iman, katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur. Lebih sungguh lagi, Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Kita siap hati, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Selain di rambutku tak akan terjatuh
tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku, helai di rambutku, tak akan terjatuh. Angkat suara kita katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolong. Amin. Tuhan selalu menjagaku. Yes, Lord. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Yes, Lord. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku. Mari teman Tuhan, angkat suaramu, katakan, Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Angkat hatimu kepada Tuhan, selalu menjagaku. Yes, Lord. Sehelai di rambutku, amin, tak akan terjatuh tanpa seizinku. Katakan lagi, Tuhan selalu menjagaku, Selalu menjagaku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Katakan lagi, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan memelihara seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau selalu pelihara. Kau baik Tuhan, Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, menyembahmu. terima kasih Terima ya Allah kasih kami, Tuhan. ya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas kasih, atas kebaikan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa yang kami muliakan. Kami bersyukur untuk hari ini, kalau Tuhan telah menolong kami. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, urapi kami. Setiap kata kalimat yang disampaikan oleh hamba-Mu, isi hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, dan kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan
Amin, 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 amin. Silakan dulu kembali, Bapak Ibu Saudara kasih sama Tuhan. Semuanya bersuka cita, amin. Saya percaya walaupun keadaan kita hari ini tidak sedang baik, tetaplah bersuka cita. Karena itu yang dikatakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Haleluya. Bapak Saudara kasih sama Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang tetap masih setia ikut ibadah. Walaupun saat ini keadaan kita seperti sekarang ini harus online, tapi Bapak Ibu tetap mengikutinya. Tuhanlah yang memberkati Bapak Ibu, menolong setiap persoalan dan pergumulan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terkadang hidup kita ini seperti seorang yang sedang mati mati suri di rumah sakit. Jadi kalau saudara pernah menyaksikan film-film ya, karena film atau drama tersebut adalah menggambarkan kehidupan real manusia ya. Kalau saudara akan melihat bagaimana kalau seorang sedang terkapar di ruang ICU, setidaknya dia masih sadar, tetapi tiba-tiba tanda di layar itu menunjukkan garis. Apa yang dokter lakukan? Tentu dia memberikan efek kejut. Tup! Panggil dokter. Keluarga memanggil dia titit atau bunyi suara titit dan berisik. Dan dokter datang langsung dikasih efek kejut. Tup! Dikasih. Sekali. Tup! 2 kali. Tup! 3 kali. Baru dia sadar. Baru bunyi. Kalau sadar, hidup lagi. Titit. Maka dia sedang menunjukkan bahwa dia sudah siuman. Sewaktu dia di dalam ruang ICU, saudara kasih Tuhan, sebenarnya dia tidak bermanfaat. Bermanfaat apa? Dia tidak bisa bekerja juga. Nggak melakukan kontribusi juga. Ya, nggak bisa beraktivitas. Dia hanya tertidur. Dan pada saat dinyatakan garis tadi mulai lurus, maka kita berkata, wah, dia sudah lewat ini. Dan dipanggil dokter, dikasih efek kejut. Saudara kasih Tuhan, dalam dunia kerohanian kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Banyak di antara kita sudah masuk ruang ICU. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada gairahnya untuk ikut Tuhan. Ya hanya sekedar hidup. Hidup ya hidup, pelayanan ya pelayanan, ke gereja ya ke gereja, ibadah ibadah. Kalau kasih persembahan, kita kasih persembahan. Gitu aja. Tapi sebenarnya tidak ada gairah di dalam hidup kita. Bagaimana kita memiliki hasrat untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pernah marah ke jemaat di Wahyu, ke 7 jemaat di Wahyu, salah satu 7 jemaat di Wahyu dikatakan, aku akan memuntahkan engkau karena engkau suam-suamku. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, kehidupan kerohanian kita tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang sedang berada di ruang ICU. Banyak di antara kita seperti itu. Terkadang juga saya juga seperti itu. Jangan pikir kalau udah pendeta, kehidupan rohaninya lurus. Ya jujur-jujur aja. Tidak semua seperti itu. Bohong. Pasti ada down-nya. Maka besar Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan efek kejut kepada kita, tup, artinya Tuhan masih sayang sama kita. Amin. Tetapi kalau tidak dikasih efek kejut lagi, apa sih namanya itu ya di rumah sakit itu? Betul di sini nggak ada teman-teman medis, di sini semua pemusik semua ini. Hamba Tuhan jadi kurang tahu. Apa namanya itu? Jadi itu kan tup dikasih kayak strum gitu dikasih ke kita kan, tup.
Kalau kita nggak dikasih efek kejut seperti itu, kita nggak sadar-sadar, saudara. Maka kalau Tuhan izinkan kita dikasih efek kejut, permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kita, wow, itu suatu bersyukur harusnya kita. Ada orang tidak mau lagi walaupun dikasih efek kejut, dia nggak peduli. Akhirnya bunyi terus dan selama-lamanya. Tapi kalau kita dikasih efek kejut dan kita sadar, mari berbalik. Kalau kita buka di Wahyu 3:19, tolong Lon, kita berterima kasih ya kepada Lone yang sudah sembuh, bersyukur kepada Tuhan ya. Dia sembuh dan hari ini dia mulai perdana membantu kita dalam memegang slide proyektor kita. Apa di sana dikatakan? Boleh buka? Ya. Sama-sama kita baca. Barang siapa aku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak saudara kasih Tuhan, Tuhan itu kalau kita sedang di dalam dalam satu kenyamanan, zona kenyamanan, satu kehidupan yang menurut kita itu masih biasa-biasa dan tidak ada lagi gairah dalam hidup kita, bagi kita itu masih kewajaran, tapi bagi Tuhan itu tidak menjadi suatu kewajaran, maka Tuhan sebenarnya sedang menegur kita. Tuhan menegur kita. Lewat siapa kita ditegur, saudara kasih Tuhan? Kalau Tuhan menegur kita, mungkin kita ditegur Tuhan lewat khotbah, lewat firman Tuhan. Bisa juga itu melalui pembacaan firman Tuhan. Maka perlu kita membaca firman Tuhan. Karena dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan bahwa firman Tuhan itu mendidik kita, menegur kita di dalam kebenaran. Maka selalu kita membaca firman Tuhan. So, kalau kita mau ditegur oleh Tuhan, maka pertama sekali kalau kita sudah jauh dari Tuhan, yang pertama sekali yang Tuhan lakukan adalah menegur kita. Tentu Tuhan tidak langsung secara audible mengatakan kepada kita, hai Ronald, bertobatlah. Seram juga kalau Tuhan mengatakan seperti itu kan. Tetapi Tuhan mengizinkan melalui apa? Melalui teguran, melalui firman Tuhan kepada kita. Melalui pembacaan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Contohnya, tadi pagi kau bentak istrimu, minta maaf sana. Ya bisa aja. Tadi pagi kau marahi mamakmu, sana minta maaf. Tadi pagi kau bentak-bentak pacarmu, kalau ada pacarmu. Kalau ada masih jomblo, ya sudah, nikmatin aja. Atau tadi malam kau marahin orang, pas naik motor, kau maki-maki orang, minta maaf sana. Kemana Tuhan mau ku cari? Gak mungkin kan? Ya udah minta maaf aja sama Tuhan gitu. Dalam pembacaan firman Tuhan itu Tuhan kadang tegur kita, banyak hal yang Tuhan tegur kita. Terkadang juga kamu hubunganmu dengan saya sudah mulai jauh. Terkadang ada juga teguran itu pada saat kita membaca firman Tuhan. Maka kita harus membaca firman Tuhan. Karena Tuhan bisa memegur kita melalui firman Tuhan itu. Maka ada guru sekolah minggu mengatakan, anak-anak sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teguran Tuhan yang pertama kepada kita melalui firman Tuhan. Yang kedua melalui khotbah. Maka saudara kasih Tuhan, perlu kita mendengarkan khotbah. Bisa juga Tuhan sedang berbicara melalui hamba Tuhan itu. Kalau Jericho sedang khotbah, bisa juga. Tadi pagi kemarin si Gerard khotbah, dia khotbahin tentang jangan khawatir mengandalkan Tuhan. Ya saya ditegur juga. Kadang kita mulai tidak mengandalkan Tuhan. Maksudnya mengandalkan Tuhan ya udahlah, hal-hal yang enggak penting-penting banget ya kita kerjakan sendiri. Padahal Tuhan mau kita apa yang kita kerjakan kita tanyakan kepada Tuhan. Jangan juga lebay kan. Kalau kita mau kerja Tuhan, mau pakai baju yang hitam atau merah Tuhan. Saya pernah menemukan itu ada pendeta seperti itu. Gerard jadi ketawa. Dia kalau ke gereja dia bilang, Tuhan, saya mau tanya Tuhan, baju saya warna pink atau warna pinky? Tuhan bilang, sama aja itu, pakai aja lah. Penting kau muka udah ganteng, apa aja harus ganteng kan. Kalau orang ganteng mau pakai baju apapun ganteng.
Jangan pakai kaos gitu. Baju yang mana Tuhan? Tapi baju yang pinky udah kesempitan Tuhan. Ya kau belilah. Uangnya nggak ada Tuhan. Uang udah banyak di ATM-mu sana. Ya belilah. Gitu. Kan masa Tuhan harus ngomong begitu? Enggak juga. Itu sedikit lebay. Gitu. Tuhan bisa berbicara melalui hamba-hamba Tuhan. Melalui khotbah. Melalui kita dengarkan firman Tuhan melalui YouTube. Atau sekarang melalui YouTube ya. Zaman canggihnya. Atau orang share di grup. Melalui pembacaan firman Tuhan itu. Bisa aja. Maka saudara Tuhan, Alkitab katakan kita harus sering-sering ikut beribadah. Karena di dalam ibadah itu kita juga ditegur. Jangan kita merasa kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, pelayanan dan sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, tidak perlu lagi ibadah. Ada orang mengatakan, wah saya bisa mengisi kehidupan saya bisa rohani saya dengan membaca firman Tuhan. Enggak juga saudara. Kita ini mutu manusia yang bersosialisasi, yang membutuhkan banyak orang. Saudara kasih Tuhan, saya seperti sekarang ini, banyak orang di hidup saya yang menolong saya, sehingga saya bisa sekarang ini. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada satu orang teman saya, waktu saya ajak dia ke kos-kosan saya, dia bilang, kos-kosan saya waktu itu seperti kandang kambing, banyak nyamuk, dia bilang, kau di sini kau tinggal. Iya, gue bilang, udahlah, kau ke rumah aja, pindah-pindah ke rumah, pindah ke rumah. Di rumahku aja, di atas itu kosong. Kau ngapain kau di sini? Gak seperti manusia kau di sini. Akhirnya saya ikut pindah. Itu satu. Yang kedua ada juga seorang kakak yang mungkin tidak disebutkan di sini yang menolong saya waktu saya sekolah di sekolah teologi. Dia kasih saya kadang ongkos setiap hari untuk saya bisa sekolah kuliah. Ada juga orang tua kami di daerah Cipayung sana yang tiap hari kami kasih makan dan bahkan doginya juga dikorbankan. Zaman dulu kan namanya orang Batak, tidak ada yang makan dogi, dikorbankan itu kesayangan anak-anaknya. Jadi dikorbankan juga untuk kita korbankan. Dikasih. Banyak orang-orang yang menorehkan kebaikan dalam hidup saya. Maka kalau kita hari ini, sebagaimana kita ada, tidak mungkin tidak lepas dari perbuatan orang, saudara kasam. Maka hidup ini bersosialisasi, tidak bisa hidup sendiri. Maka kebanyakan orang, saudara kasam Tuhan, kalau hidupnya mulai eksklusif sendiri, banyak menjadi stres, jalan-jalan di rel. Kalau di Korea, kalau saudara melihat kemarin tahun lalu ada seorang gadis yang cantik dan dia seorang artis, dia lompat dari apartemennya dan sampai di bawah mati, ya pastilah. Ya, nggak mungkin enggak, masa ya enggak? Ya panik lah, masa enggak gitu kan? Ya dia panik, mati. Selidik punya selidik, dia tidak siap dalam kesepiannya, saudara. Maka kalau orang terkenal memang kesepian kan? Maka pada saat seseorang kehilangan keterkenalannya menjadi sindrom dia. Ada orang yang lari ke narkoba untuk mengisi kekosongannya, ada orang yang mengakhiri hidupnya. Kalau di Indonesia sih jarang ya. Tapi di luar negeri banyak sekali orang hidup mengakhiri hidupnya karena kesepian. Maka saudara kasih Tuhan perlu kita punya berteman, maka bergereja itu penting. Supaya kita punya teman. Itu yang kedua, Tuhan menggerakkan kita melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Yang kedua melalui kota-kota pendeta. Yang ketiga saudara kasih Tuhan melalui sahabat-sahabat kita, saudara. Maka perlulah kita membuat komunitas persahabatan kita. Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kau sudah dibersihkan di gereja, tiba-tiba kau bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang omongannya jorok, yang di grup WhatsApp-nya itu share-share, ya tahu lah ya, share-share yang gak baik gitu. Ya kita bilang, gua kuat. Ya oke, 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, apa nih kita buka ya kan. Tiba-tiba, gitu, bahaya kan. Ya kalau gitu sahabat kita tidak akan bertumbuh rohani kita, saudara. Tidak mungkin kalau sahabat kita yang hancur, yang jauh dari Tuhan, tiba-tiba ditegur kalau kita berbuat dosa. Jangan berbuat dosa, nggak mungkin. Mana ada orang buta menuntun orang buta. Tidak ada. Maka saudara kasih Tuhan di zaman PL pada seorang
Imam yang kudus mempersiapkan dirinya untuk memberikan persembahan kepada Allah. Tidak boleh manusia sembarangan. Dia harus menguduskan dirinya. Kenapa? Karena orang yang benarlah yang bisa menegur, membawa orang tidak benar kepada kebenaran. Maka harus kita jaga pergaulan kita, saudara. Sahabat-sahabat kita itu bisa juga memerongrong kita. Saya ini saudara kasih Tuhan gak pintar-pintar banget. Ya, kalau istri saya bilang karena anugerahnya kau bisa sekarang gitu. Banyak hal kalau dia tahu gitu. Tapi puji Tuhan banyak hal yang Tuhan percayakan kepada saya termasuk kuliah S2. Saudara tahu kalau kuliah S2 tidak mungkin tidak selalu tahu, harus tahu bahasa Inggris. Tidak mungkin tidak. Harus tahu. Harus tahu. Waktu itu teman saya udah kuliah S2. Saya pernah dari Batam waktu itu, dia bilang, ambillah S2. Gak mampu, gue bilang gak bisa aku bahasa Inggris. Udahlah, nanti kita bantu, majulah kau. Nah kebetulan dosennya waktu itu, dosen kami waktu S1, ya bukan berarti ada nepotisme ya. Dia S1 dan dibilang, setelah dipanggil saya, Nal, sini. Kau siap gak ini? Tesmu gak lulus ini kata. Gimana ini? Siap Pak, saya bilang. Benar, jangan permalukan aku ya. Iya Pak. Oh gimana weh, dibilang dosen gini-gini. Ya udahlah, nanti kita bantu. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari pertama dikasih tugas minta ampun. Saya udah keluar saya nih. Hah? Tugasnya minta ampun. Dan kita itu block teaching. Jadi hari ini dikasih, besok presentasi. Itu bahasa Inggris semua saudara. Tebalnya minta ampun bukunya. Kalau S1 ya tebal sedikit. Tapi kalau S2 ampun-ampun dah. Melihatnya aja kita pusing, stres. Aduh, gimana ini? Nah, jadi waktu itu kalau S2 itu di kami kan karena sedikit presentasi, kalau S1 kita masih rame ada 30-50 orang, presentasi ada 3 orang. Yang pintar yang mati, betul nggak? Dia kan ketawa dulu kita, karena itu kenyataan kan. Yang pintar yang mati, apalagi dia baik, udah kau kerjakan lah ya. Kita tinggal ngomong kerja kelompok ayo kerja, kita masuk kos-kosan, kita yang tidak siap ini ketawa-ketawa. Yang satu ini yang enggak, biasanya cewek yang jadi korban ini, dia ngetikin, dicatatin, udah belum? Udah, kita tinggal buat. Kamu makan apa? Kita beliin makanannya. Itu aja mungkin. Nanti kalau presentasi, kita yang paling galak daripada dia kan. Dia diem. Itu parahnya itu kalau presentasi gitu. Yang paling galak ya malah kita. Wah, kita sok menguasai semua presentasinya. Padahal kita juga akan ngerjain. Yang ketawa pasti ingat kartu kuliah itu. Kan? Ya kan? Betul gak? Kita itu kadang seperti itu. Akhirnya dia bilang, gimana ini? Gue bilang, udah. Kau belilah kau ke apa? Ke Glodok katanya. Saya pergi ke Glodok. Saya beli di sana Transtool namanya, Transtool. Berupa CD. Saya masukin malah bahasa kacau balau, ya kan? Seperti bumi berbentuk, belum berbentuk, kacau balau, tohu boku katanya kan. Jadi kacau balau gitu. Aduh gimana ini? Akhirnya saya coba satu persatu saudara. Perkata-perkata. Lama-lama saya bisa juga. Akhirnya karena itu juga saya bisa menerjemahkan beberapa bahasa Inggris gitu. Tapi memang dengan perjuangan seperti onta keluar dari lubang jarum gitu. Stres jadi kakinya saya sampai pagi kadang ngerjain tugas itu. Puji Tuhannya, untung saya waktu itu diangkat ketua. Jadi saya yang menunjuk siapa yang presentasi duluan, kan? Kalau saya yang ketua, saya ditunjuk duluan. Akhirnya saya buat atur sedemikian rupa kalau presentasi saya selalu terakhir. Kalau bilang kan ketua ya kan? Jadi yang saya lihat yang pintar-pintar bahasa Inggris, dia dulu yang duluan presentasi. Karena nanti saya yang membagi tugas. Dan dosen ngeluang gini, Pak Ronald, karena ada S2 dipanggil Bapak gitu kan. Enggak dipanggil Ronald gitu. Itu S1, S2. Pak Ronald tolong ini tugasnya, atur kelompoknya. Dan siapa aja besok yang pertama, besok ada presentasi. Baik Bu, baik Pak. Gitu. Saya yang atur sendiri kan. Dan saya yang terakhir. Supaya saya bisa mengelur waktu. Dan membuat presentasi ini dengan baik. Teman saya ini memaksa saya untuk saya bisa kuliah. Dan puji Tuhannya setelah saya kuliah S2 banyak hal yang saya dapatkan. Termasuk pengalaman saya bisa mengajar jadinya. Jadi teman kita Bapak Saudara, teman-teman kita itu bisa membuat kita menjadi baik atau menjadi jahat. Bukan berarti kita tidak mau mengasihi teman kita yang hidup dalam dosa. Tetapi kalau kita masih sedang berjuang bertatah-tatah untuk menuju ke dalam satu
karunia Tuhan yang Tuhan berikan, janganlah, udahlah, singkir. Carilah teman-teman kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Supaya kita sama-sama menolong, bertumbuh. Dan juga kalau kita salah bisa ditegur dengan baik. Cari teman kita. Kalau grup kita mulai kacau-kacau, ada grup-grup yang memberikan yang tidak baik, ya keluar aja dari situ, nggak apa-apa. Saya dianggap nggak punya teman juga nggak masalah. Daripada otak saya kacau. Saudara, di otak kita itu udah ada virus-virus itu. Kalau itu dipancing lagi, wah cepat kali naik. Kayak dikasih bensin, bukan cuma bensin, aftur. Gitu. Maka perlu kita singkirkan hal-hal yang tidak baik. Kita jaga persahabatan kita, kita jaga sesuatu yang tidak baik dalam pikiran kita. Maka teman kita penting sekali. Selain dari membaca firman Tuhan, khotbah, teman kita juga membawa kita bagaimana kita bisa untuk hidup di dalam Tuhan. Menegur kita supaya kita hidup di dalam Tuhan. Saudara kasih Tuhan, carilah teman kita. Saya tahu jika Getsemani belum ada kalau anak-anak muda ya. Tapi saya melihat di anak-anak musik itu ada kita anak musik, teman-teman itu sering bercanda-bercanda, saya senang dengan itu. Ya kan? Selama itu bercanda-bercanda yang baik, silakan aja. Asal mengarah-mengarah yang tidak baik, itu bahaya. Nggak boleh. Kenapa? Karena memang kita butuh teman, saudara. Jadi jangan berpikir, saya nggak butuh teman. Ya nggak apa-apa. Saya nggak butuh komunitas, oke. Saya bisa bertumbuh sendiri, oke silakan. Tapi sebenarnya manusia itu butuh komunitas. Kita ini manusia yang bersosialisasi. Kita punya teman. Maka kalau kita punya teman yang baik, yang bisa kita ajak ngopi bareng, bercerita. Harus ada sebenarnya. Tapi jangan cerita dari awal sampai akhir juga. Cerita cewek mulu kalau cowok. Gila. Gila itu. Siapa? Si Siti. Cantiknya minta ampun. Ya kan? Gue udah tembak bro. Tapi nggak mau jadi. Oke lah, bisa kan? Kita bilang, udahlah. Teman bilang, udahlah. Kau kaca dulu mukamu, gitu kan? Ganteng kok aku. Ya kau ganteng. Penghasilanmu berapa? Bisa nggak kau bayai? Make upnya aja ada jutaan. Penghasilanmu di bawah UMR aja. Kau masih, udahlah carilah wanita yang baik, bro. Ya kan? Ini namanya cowok. Pengennya high class dapat wanita. Tapi dompetnya low class. Ya. Kita lihat cewek, wah. Gak peduli le rohani. Saya punya teman dulu. Kalau cantik, yang penting cantik. Tapi gak rohani. Gak apa-apa bisa bertobat nanti. Kita doakan. Dia gak tahu setelah menikah itu. Susahnya minta ampun untuk dia bawa bertobat. Setelah menikah, saudara, susah orang bertobat, saudara. Di pernikahan itulah benar-benar. Makanya kalau ada orang mengatakan selamat berbahagia kepada orang yang menikah. Salah sebenarnya. Selamat masuk dalam masalah ya. Apa cara sudah ketawa? Karena kita berdua mengalami. Karena dalam pernikahan itu banyak masalah. Saudara. Di dalam pacaran bisa aja kamu dibayari pacarmu waktu pacaran. Tapi kalau sudah menikah gak mungkin. Mana susu anak? Mana? Kau? Masih masalah. Nanti pakaian kita biasa cowok di mana-mana bisa jadi masalah. Sekali dua kali dia bilang jangan di sini gitu. Ketiga kali kau nggak bisa ngomongin kau gitu. Bisa jadi masalah. Maka sebenarnya selamat. Kalaunya di dalam karangan bunga itu dibuat selamat mengalami masalah, ya kan? Jangan selamat berbahagia. Bahagia apa dalam pernikahan? Tapi bahagianya tentu ada juga sih. Apalagi kalau kita ada bahagianya. Kalau pasangan kita itu asik diajak berbicara, berteman gitu. Itu enak. Karena kalau pasangan kita diajak enak bicara, ya kita juga nggak cari siapa-siapa untuk teman curhat kita. Maka saudara kalau mau menikah, jangan cari dulu yang cantiknya, itu boleh. Tetapi carilah yang benar nyambung, bisa kau ngomong sama dia. Contohnya si Jericho. Carilah wanita yang kalau bicara, aduh skripsi gua kayak susah nih. Yang mana sih? Bab 3. Kok bisa kau? Coba sini dulu. Oh ini nih.
kurangnya di sini nih. Oh gitu, iya. Coba kau tanya, bab 3 aku gimana nih? Yang baju yang ini cantik gak? Terus dia bilang, aduh, dosenku agak galak ini, susah nih. Yang ini kayaknya bagus sih tempat wisata, kita bisa jalan-jalan nih minggu depan. Kalau gitu hancurlah hidupmu. Selamat menikmati kehidupan yang nyata. Tapi kalau makanya jodoh itu di tangan siapa? Ya Tuhan merestui. Kita harus memikirkan kalau jodoh kita jodoh yang nyambung. Ada orang yang penting cantik, sikat, ya kan? Bungkus. Dalam pernikahan terjadilah perselingkuhan di sana sini. Kenapa? Karena di rumah gak nyambung. Dia pulang dari kantor. Aduh pusing kepalaku nih. Kenapa? Tiba-tiba si bilang, Pak, itu anak-anak susunya udah habis loh. Ya. Terus nanti tahun depan kita mau mau traveling kemana? Soalnya Bali lagi tutup tuh, tapi Singapura udah buka kayaknya, yang divaksin gitu kan. Bisa tuh, suaminya lagi stres di kantor atau istri, tapi dia ngomong begitu. Gimana nggak naik darah tingginya? Kau pikirkan traveling mulu. Orang lagi stres, petanya kek, obat kopi kek, kau buat minuman kek. Maka carilah pasanganmu sebelum masuk. Yelone, ya kan? Ejer, Angga, ya kan? Dan keyboardis kita. Sama kira kan? Cari pasanganmu yang nyambung dulu lah. Kalau kau dalam pelayanan, jangan cari yang cewek yang kau lagi pelayanan, dia kamu sana sini. Kau udah selesai pelayanan yang? Udah, kau dari mana? Oh, gue cari baju yang cantik di sana. Kalau udah ketahuan dari pacaran, putusin, ya kan? Ngapain? Hancur nanti lu. Tapi kalau ada pasanganmu, lu pelayanan, dia duduk di situ, itu dia. Fokus. Ya kan? Ya dia pelayanan, lu pelayanan, tapi dia duduk di situ, duduk manis. Wow. Dulu waktu saya mau menikah sama Mama Mima, ini bukan muji dia ya. Semoga dia nggak menonton, nanti naik kupingnya. Waktu itu saya pelayanan. Saya mau tes dia, saya mau ibadah nih. Beberapa tempat yang saya ikuti, dia ikut. Saya mau uji seperti itu. Dia nggak ikut nggak dengan saya? Ini kan pekerjaan saya pelayanan loh. Ikut nggak? Saya ikutin, dia ikut. Kedua, saya ambil amplop, saya robek depan dia. Ini persembahanku setiap minggunya. Maukah kau menikah denganku? Dia diam, berarti oke. Lanjut, ya, langsung dilamar. Tapi kalau dibilang, di mana? Gak usah jemput aku ya. Kenapa? Aku meeting terus kan. Udahlah, berarti dia sedang menolakmu. Udah, jauhin. Gak usah, gak perlu. Nanti susah kau, stres kau. Hidup kita ini stres, jangan dapat stres. Jangan karena cantiknya kau bawa depan orang kan. Wih, semua mata melihat. Cantik banget tuh pasangan Gerard. Wih, gimana sih Rat dapatnya? Mantap bro. Ada jampi-jampinya kan? Ada, apa? Ya, adalah gitu. Tapi kerjanya ke shopping mulu, gak mau peduli dengan kehidupanmu. Kalau ngajak ibadah, udah gelisah. Berapa sisi lagi sih? Baca sekali ibadah doang udah pusing palanya kan? Harus diuji seperti itu. Jangan kelihatan cantik aja. Ngapain cantik tapi merongrongmu hidupmu? Aduh. Dah. Kalau yang terlanjur nikmatilah. Selamat datang. Ya kan? Kalau kau terlanjur mendapatkan wanita seperti itu, selamat datang. Berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan ubahkan hidupnya. Tapi kalau belum, ya sudah nikmatilah. Keceraian Pak, jangan. Marah Tuhan. Ya kan? Nikmati. Cari wanita seperti itu. Cari teman kita juga yang mendukung kita. Ada. Kalau kita sedang tertata-tata di dalam kerohanian kita, carilah teman-teman kita yang bisa sharing. Kalau dia seorang wanita nggak apa-apa, nanti jadi pacar. Dan menikah, lebih bagus kalau bisa sharing-sharing tentang firman Tuhan. Karena carilah yang se-server, saudara. Sefrekuensi kalau istilah anak sekarang kan. Cari sefrekuensi. Kalau nggak sefrekuensi, dia kemana? Dia ke timur, kau ke barat, udah repot itu. Maka
melalui pembacaan firman Tuhan dan khotbah-khotbah serta teman-teman kita itu bisa menegur kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, saudara kasih Tuhan, bagi katakan kalau kita tidak lagi mau taat terhadap hal ini, Tuhan tegur kita tidak mau juga, maka naik tingkatan levelnya, saudara. Dia apa? Hajar. Nah, ya kan? Efek strum tadi, dap, kamu sadar. Hajar. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kau dihajar Tuhan, bukan berarti Tuhan sudah sayang kepadamu. Itu artinya dikasih Tuhan, karena kita dikasih Tuhan. Kalau kita ditegur tidak mau, maka dinaikkan level tingkatannya. Dihajar, saudara. Supaya apa? Supaya bertobat. Maka kalau hidupmu serat, susah payah, terus, bisa aja itu sinyal-sinyal di mana Tuhan sedang mengujimu, sedang menegurmu, menghajarmu supaya kau bertobat dari cara-cara kehidupan. Orang-orang kalau ditegur tidak mau melalui firman Tuhan, melalui khotbah nggak mau, dihajar. Tuhan izinkan penyakit. Jujur saudara, waktu istri saya kemarin sedang sakit, ya itu juga mungkin teguran kepada kami. Tapi sekarang kami saudara kasih Tuhan, dulu kita masing-masing saat teduh mulai loyo-loyo gitu. Tapi kalau sekarang, wah, waktu ketika pagi-pagi saya capek gara-gara ya biasa bangun malam-malam, anak saya kadang rewel gitu. Karena memang jam 6, jam 5 kami harus ada penyembahan di rumah gitu. Entah sendiri, entah berdua. Tiba-tiba bilang, gak bangun kok Pak? Masih mau lagi. Teguran Tuhan, langsung saya bangun ya, kata cuci muka. Saya penyembahan. Bukan sebenarnya Tuhan sedang menakut-nakuti kita, enggak. Kekristenan itu enggak nakut-nakuti, enggak. Tetapi Tuhan kalau kita tidak mau lagi hidup kita lagi di dalam koridor Tuhan, karena kita sudah nyaman, sudah tenang, maka Tuhan kasih kejut dengan teguran, dengan hajaran. Bisa aja. Susah kehidupanmu, banyak masalah, masuk ke dalam kehidupan. Bisa aja itu teguran Tuhan. Tapi jangan kecil hati. Tuhan sedang mengasihimu sebenarnya. Bagaimana kalau Tuhan biarkan kau tidak ditegur, tidak dihajar? Wah, bisa binasa kau. Bisa binasa kita. Maka bersyukurlah kalau Tuhan menegur, menghajarmu. Lewat setiap permasalahan-permasalahan. Lewat setiap apa yang sedang kau alami. Lewat setiap keadaan-keadaan yang menyakitkan yang kau rasakan. Kadang orang gitu. Kalau nggak dihajar, nggak mau. Ya, masih sana sini. Ingat saudara, Tuhan menaikkan level dari teguran menjadi hajaran. Karena kita tidak mau ditegur lewat firman, lewat teman, lewat khotbah. Maka naiklah. Saudara ingat waktu kisah Daud. Sewaktu dia tenang, dia tidak ikut berperang, dia berjalan di suatu rumahnya dan melihat Batseba sedang mandi. Dan dia jadikan menjadi istrinya dengan cara yang tidak baik. Akhirnya Batseba menjadi istrinya. Saudara, yang terjadi dari tegur Nabi Nathan. Setelah ditegur anaknya yang dilahirkan oleh Batseba dari hasil hubungan mereka meninggal. Dan Daud meratap sejadi-jadinya. Dan dari situ dia mengubah kehidupannya sehingga dia bertobat. Jadi jangan bilang, kalau ikut Tuhan, kau jadi banyak masalah. Ya bisa aja tuh sinyal untuk membuatmu untuk kembali ke Tuhan. Sedang ditegur oleh Tuhan, dihajar oleh Tuhan. Kenapa? Karena engkau dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita. Kalau kita dihajar Tuhan. Saya bersyukur dengan keadaan waktu istri saya mengalami hal seperti banyak hal. Mungkin bagi dia banyak juga. Tapi bagi saya walaupun bagi saya kesedihan. Apalagi saya ingat anak-anak saya. Kalau seumpamanya waktu hasilnya itu ganas. Apa yang terjadi?
Dan temannya dia ada juga yang ganas. Maka dengan itu, dan saya menjadi sadar, oh Tuhan, ternyata hidup ini rapuh. Kenapa saya masih mau mencong-mencong ke sana sini selama ini? Tuhan mau kita lurus. Dari situ banyak hal yang saya dapatkan secara pribadi. Saya mulai mengagumi kebaikan Tuhan. Dan mulai saat itu saya mulai belajar untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Mulai serius. Maka kalau Tuhan hajar maka kalau dalam hidupmu saat ini sedang mengalami masalah-masalah dalam berat yang sangat luar biasa, kau merasa bahwa kau tidak mampu lagi menahannya, sebenarnya itu bebanmu untuk membawa engkau mengasihi Tuhan. Supaya fokusmu kepada Tuhan. Kita ini miliknya kok. Jangan pikir saudara kalau saudara bernyanyi dalam Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Saudara pikir itu hanya hanya kata-kata firman nyanyian. Enggak, itu adalah doa kita yang dicatat di sorga. Oh ya Ronald, kau mau sepertiku? Yes, tunggu saatnya kau akan sepertiku. Kita ini milik Tuhan loh. Allah itu cemburu. Mana ada pasangannya mau rela jalan sama cowok lain? Coba. Saya kadang-kadang kalau memang kerjaannya sama cowok, jalan dia contohnya ada kerjaan bareng cowok. Kadang saya langsung kayak kebakar. Itu siapa? Ya kan? Kadang kalau dia bicarain mantannya dia, kadang apa gitu. Atau sebenarnya itu cemburu juga saudara. Tuhan itu cemburu loh. Kalau kita udah mulai nggak mau sama dia lagi, oh jangan pikir Allah itu Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang maha pengampun. Mana ayat? Ya oke. Tapi kalau kau sudah milik Tuhan, dia juga Allah yang cemburu. Jangan main-main lagi hidup. Kalau kau main-main hidupnya dia cemburu. Ada Allah lain dalam hidupmu. Ada gadis lain dalam hidupmu. Wah, harus gak cemburu pasanganmu. Kalau ada gadis yang bukan pacarmu, ada bersamamu. Atau istrimu atau pacarmu jalan sama cowok. Cemburulah, Tuhan juga Allah yang cemburu loh. Perintah ke-10 dia katakan jangan ada Allah lain. Apakah Allah PL dan Allah perjanjian baru beda? Sama. Cuma di PB Tuhan mewujudkan dirinya sebagai Kristus. Tapi dia cemburu. Dia cemburu pada saat engkau jalan dengan cowok lain. Karena dia mempelai. Kalau dia ada mempelai laki-laki kita ini mempelai wanita-wanita. Kalau kita jalan dengan cowok lain, apa enggak cemburu? Dia cemburu dia. Kenapa? Apakah itu sesuatu kebetulan Tuhan mengatakan bahwa dia mempelai? Enggak. Dia selalu memikirkan itu bahwa kita mempelai wanitanya. Pujaannya dan kita sudah dipertunangkan. Saudara kasih Tuhan, di tradisi orang Israel, kalau seseorang sudah menjadi ditunangkan, itu sebenarnya sudah resmi dalam pernikahan. Tinggal satu langkah lagi untuk menikah. Kita tinggal dijemput oleh mempelai pria kita, itu Kristus. Pada saat datang kedua kalinya. Kita ini sudah menjadi milik Kristus. Alkitab katakan kita sudah dipertunangkan. Sudah dikasih cincin. Ya? Sudah. Gak boleh main-main lagi. Maka kalau si wanita atau si pria jalan dengan wanita lain, bisa jadi kena rajam. Hukumannya berat. Kita harus tahu sejarah Alkitab supaya kita mengerti bahwa khotbah-khotbah kita, bahwa kita ini adalah milik Kristus. Bukan hanya sebagai kata-kata belaka, karena Tuhan sedang memikirkan itu. Dan Tuhan mengatakan kalau kita ini mempelai wanitanya, artinya kalau kita berselingkuh dengan pria lain atau Allah lain atau dunia ini membuat kecintaan kita terhadap dunia, maka dia menjadi cemburu. Dia marah. Maka dari tingkat teguran, kalau kita tidak mau ditegur, maka masuk tingkat level hajaran.
Maka saudara, kasih dalam Tuhan. Bagaimana kita menyikapi itu? Itulah sebabnya Bapak Saudara Tuhan, kalau Tuhan telah memberikan teguran kepada kita, kita tidak mau, masih tetap berkeras, maka masuk tingkat hajaran. Dan kalau kita dihajar tetap tidak mau, ya sudah. Ketiga kali ini saudara kasih Tuhan, poin-poin ini menjadi perenungan bagi kita. Bahwa Tuhan mau menegur kita. Tuhan mau menghajar kita. Ingat, bukan karena dia benci ya, tapi karena dia menyayangi kita. Haleluya. Amin. Mari teman-teman musik, mari maju ke depan. Kita akan akhiri ibadah kita ini. Saudara kasih Tuhan, mari kalau kita hari ini mengalami masalah pergumulan yang berat, ingatlah Tuhan sedang mengasihi kita untuk berbalik, bertobat kembali kepada Tuhan. Maka kalau hari ini hal itu terjadi, mari datang di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kirat bantu saya kirat. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Bagai emas murni. Katakan lagi, Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Amin. Tuluskan. Tuluskan hingga tulus selalu. Mari jemaat Tuhan, bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang di rumah, angkat tanganmu, katakan menyenangkan. Angkat tanganmu, katakan menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhankanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkanmu Tuhan, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku.
Saudara kasih dalam Tuhan, saudara yang di rumah kalau hari ini banyak masalah pergumulan yang kau hadapi, itu artinya Tuhan sedang mengasihimu supaya kau berbalik bertobat. Bisa jadi itu. Maka perlu kita sikapi semua itu dengan pertobatan kita. Kembali kepada Tuhan. Dan hari ini kalau ada orang-orang yang menegur kita dengan cara-cara yang baik, terima dan jangan sampai teguran itu masuk kepada hajaran tingkatan lebih tinggi. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Karena Allah kita adalah yang cemburu. Dia tidak mau ada ilah lain dalam hidup kita. Dia mau sepenuhnya kita ini menjadi milik. Tidak ada halang lain di dalam hidup kita kecuali Tuhan sendiri. Mari kita sama-sama bertobat kembali kepada Tuhan. Katakan pujian ini lagi. Menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Oh hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Kami doa agar kami bukan saja cakap dalam mendengar kebenaran firman-Mu, tapi kami juga cakap dan melakukan setiap aspek firman-Mu di dalam firman kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, agar setiap apa yang dikerjakan dari Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami rindu memberikan persembahan kami Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi pada pagi hari ini. Apapun yang kami kerjakan, usahakan Tuhan pasti buat berhasil. Kami memberi dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sama-sama kita akan memberikan persembahan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberikan persembahan. Pada pagi hari ini saudara bisa memberikan persembahan saudara di nomor rekening yang ada di layar saudara. Saudara bisa mentransferkan melalui rekening BCA di nomor 63304715 475135. Sekali lagi saya ulang, di nomor 6330475135. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, ada satu pun yang dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari awal. Segala perkaraku kuserahkan padamu. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku, Allah pembelaku. Oh, segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku.
sama-sama. Bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanmu. Lebih sungguh lagi sama-sama dengan iman katakan, bila kau yang membuka pintu, bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun yang dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Terima kasih buat persembahan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersama-sama kita akan mendengarkan info dan pengumuman dari Gembala Sidang kita. Ya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Doa kami biar Tuhan melimpahi, menambahkan berkat bagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih juga buat teman-teman worship leader Gerat dan teman-teman pemusik dan Lone yang sudah melayani di tempat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan juga jangan lupa Saudara kasih Tuhan, setiap hari Minggu ya di tempat ini jam 10 tank ya, 10 WIB kita ada ibadah seperti sekarang ini. Jadi kami mengundang saudara untuk boleh menyaksikan, kalau boleh saudara boleh share juga flyer kita, karena untuk saat ini belum ada onsite. Kita masih menunggu dari pemerintah untuk membuka kembali ibadah secara onsite. Jadi untuk saat ini semua kita lakukan secara online. Dan juga ibadah ini juga boleh saudara saksikan nanti di live stream di YouTube kita GKI Getsemani secara ulangannya. Dan jangan lupa saudara kasih Tuhan, setiap hari Rabu kita ada ibadah jam 19.30 itu lewat Zoom. Nanti di flyer kita ada nomor telepon yang saudara boleh lihat, dan saudara mau join, saudara boleh WhatsApp kita. Nanti kita akan share linknya. Dan juga setiap hari Rabu Sabtu ada doa ya jam 5 pagi. Saudara boleh juga nanti menghubungi kami kalau saudara mau ikut join dalam doa ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi terima kasih buat persembahan dan perpuluhan dari saudara kasih Tuhan yang boleh diberikan buat GKI Getsemani. Mari sama-sama kita bangkit berdiri kembali Bapak saudara Tuhan, kita naikkan pujian. Kayak puji kebesaran-Mu Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Apa saudara yang bersyukur untuk hari ini? Kami boleh menaikkan syukur kami, sembah kami kepada Tuhan. Kami boleh berterima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami boleh memuliakan, memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Dan biarlah itu menjadi dupa yang harum dan persembahan yang baik bagi Engkau ya Bapa ya Tuhan kami. Dan saat ini kami berdoa buat
pribadi kami, buat jemaat-Mu, apapun menjadi pergumulan mereka. Tuhan tolong yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau istri hamba, Tuhan berikan mujizat terjadi dan semua normal. Kami percaya juga Tuhan, orang-orang yang hari ini yang sakit boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Dan jemaat-Mu hari ini mengalami persoalan-persoalan di dalam kehidupan mereka, yaitu ekonomi, baik pun itu masalah rumah tangga. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan solusi supaya kehidupan mereka boleh berjalan seperti biasa. Ada kebahagiaan ya Tuhan, tidak mengorbankan keluarga. Kalau hari itu terjadi karena perceraian, karena masalah, pasti ada bisa diselesaikan dengan baik. Biarlah berikan kelembutan hati bagi anak-anak-Mu, bagi setiap kami, bagi yang mengalami persoalan, dan yang bagian ekonominya yang saat ini sedang mengalami permasalahan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka juga. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, berkati juga bangsa negara kami, negeri kami ini, presiden kami, dan keamanan bangsa ini. Tempat ini kami serahkan kepada-Mu. Kita tiur, Tuhan berkati yang sudah rela menjadi mediasi bagi kami, untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Berkati hamba-Mu, berkati juga ya Tuhan staf-staf, teman-teman yang sudah membantu kami juga dalam setting musik, setting sound system ini. Tuhan berkati pegawai hotel ini ya Tuhan. Teman-teman yang sudah melayani, Tuhan memberkati Gerard dan pemain musik semua, Lone, kesehatan, kekuatan berikan kepada kami. Kami tidak lagi sakit-sakitan, kami boleh berjuang terus untuk mengasihi memuliakan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat alat-alat kami butuh 2 sound system lagi, speaker, dan juga kami butuh laptop untuk live streaming, dan kami membutuhkan kamera untuk bisa live streaming untuk lebih baik lagi. Dan kami percayakan ini kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhanlah menyertai setiap doa kami naikkan kepada-Mu. Saat yang kami akan pulang, kami mau terima berkat-Mu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Haleluya. Amin.